Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Bill Gates kesal, bahkan menegur Elon Musk. Kenapa? Itu karena Elon Musk beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial mengenai pandemi virus corona. Misalnya, ia pernah menyatakan bahwa kepanikan orang-orang akibat COVID-19 merupakan kebodohan. Dia juga mengaku kesal dengan aturan lockdown yang berimbas pada terganggunya operasional pabrik Tesla di California. Dan ada berbagai komentar negatif lainnya. Nah, Bill Gates kesal dan berkata tentang Elon Musk. Dia katakan, dia membuat komentar-komentar yang tidak patut. Dia membuat kendaraan-kendaraan listrik yang bagus dan juga roketnya bekerja dengan baik. Jadi dia boleh-boleh saja mengatakan soal hal-hal tersebut. Saya harap dia tidak membuat bingung area-area di mana dia tidak banyak terlibat. Begitulah saran Bill Gates kepada Elon Musk. Artinya, Bill Gates meminta Elon Musk untuk lebih baik mengurus kendaraan listrik saja yang sesuai dengan keahliannya daripada mengurus soal virus corona yang tidak dia kuasai. Saudara, masing-masing kita punya bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, temukan dan kembangkan keahlian atau tugas rohani kita. Saudara, sebelum kedatangan Yesus, semua karunia Roh Kudus akan diwujudkan. Berdoalah agar Tuhan membimbing kita di dalam menemukan peran yang Tuhan mau kita jalankan. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, minta hikmat dari Tuhan untuk mengetahui apa karunia Anda dari Tuhan. Yang kedua, akui keahlian rohani sesama anggota gereja kita. Dorong dan tolong mereka untuk mengembangkannya. Yang ketiga, akui keterbatasan masing-masing di dalam pelayanan rohani. Tidak ada yang perlu merasa super tahu, superior, bahkan super power. Yang keempat, jangan pernah fokus pada kepentingan diri. Itu menimbulkan rasa sombong terhadap karunia Tuhan kepada kita secara pribadi, atau juga rasa iri hati terhadap karunia rohani orang lain. Yang kelima, berdoalah dengan penuh harap akan kecurahan Roh Kudus. Well, sesungguhnya Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Hanya saja seringkali kita tidak siap untuk Tuhan pakai secara maksimal. Itu sebabnya kita perlu berdoa, berpuasa, serta berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan dapat bekerja secara maksimal melalui masing-masing kita. Khususnya melalui gerejanya. Itu pasti keren.